Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun kita semua maklum, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam situasi darurat wabah virus. Tapi walaupun demikian, Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus belajar walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Oke, para siswa semua yang Bapak banggakan, sudah 2 minggu berjalan kegiatan belajar mengajar kita di semester baru ini, dan Bapak sudah memberikan beberapa materi fisika di bab 1 ini, yaitu rangkaian arus arah. Mudah-mudahan materi-materi yang Bapak berikan sedikit banyak sudah dikuasai ya. Ya, walaupun sedikit-sedikit masih agak bingung-bingung, wajarlah, namanya juga kegiatan belajar semacam ini tidak tatap muka langsung. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan mengadakan praktikum virtual untuk membahas materi yang telah Bapak berikan tempo hari itu, yaitu kalau tidak salah materinya yang pertama adalah pengertian arus listrik. Ini sudah dibahas ya di bahan-bahan yang lalu. Yang kedua hukum Ohm, kemudian yang ketiga hukum Kirchhoff, tegangan dan arus. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba materi ini kita praktekkan secara virtual. Karena itu mohon kalian untuk menyimak dengan seksama, dengan baik sambil menyiapkan catatan ya. Sekiranya ada yang perlu dicatat. Siap ya anak-anak, kita mulai ya. Pada praktikum yang pertama ini fokus untuk hukum Ohm ya. Nanti berikutnya nyambung ke hukum Kirchhoff, tegangan, selanjutnya ke hukum Kirchhoff arus. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja ke praktikum hukum Ohm. Oke, para siswa semua yang Bapak banggakan, mungkin kalian sudah membaca-baca mengenai teori hukum Ohm. Coba diingat-ingat lagi, dilihat-lihat lagi materinya, apa bunyinya. Ada yang ingat? Ya, bagus. Hukum Ohm itu berbunyi begini. Kuat arus sebanding dengan besarnya beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke. Dan hukum Ohm itu berlaku pada rangkaian arus listrik searah yang tertutup. Oke, pada kesempatan sekarang ini Bapak akan merangkai sebuah rangkaian arus searah yang sederhana, di mana paling tidak rangkaiannya terdiri dari sebuah baterai seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah lampu, kemudian ada sebuah saklar atau pemutus dan beberapa buah kawat. Oke, kita mulai saja ya merangkainya. Pertama kita rangkai lampu ini. Bagaimana caranya supaya lampu ini bisa menyala? Nah, tentu saja disambungkan dengan beberapa kawat seperti ini. Perhatikan dengan seksama ya. Nah, gini cara merangkainya. Jadi nanti kalian pun bisa melakukan hal ini praktek yang sesungguhnya. Ini adalah kawatnya seperti ini, sambung. Ya, seperti ini rangkaiannya. Nah, paling tidak rangkaian arus arah ini seperti ini. Jadi ada sebuah beban hambatan, ada sebuah baterai, dan sebuah pemutus. Oke, apa yang kalian lihat? Tentu saja belum terjadi apapun di sini. Karena apa? Karena di sini
sambungannya masih terbuka ya. Kita coba tutup sambungannya. Nah, kelihatan ada sesuatu yang mengalir. Sesuatu inilah yang dinamakan dengan arus listrik. Jadi arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam waktu tertentu pada rangkaian tertutup seperti ini. Oke, kita akan amati bagaimana perubahan arus ketika masing-masing komponen kita ubah-ubah. Pertama, kita ubah-ubah dulu mengenai hambatannya. Oke, sebelumnya kita pasang dulu alat ukurnya ya. Ini namanya voltmeter yang fungsinya untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Cara pasangnya seperti ini. Nah, di sini menunjukkan tegangannya 11 volt. Kemudian kita pasang lagi sebuah alat, ini namanya ampere meter dan fungsinya untuk mengukur arus. Oke, pertama-tama kita akan mengubah-ubah nilai hambatan ini. Silakan diamati dan dicatat ya, bagaimana ketika hambatannya berubah terhadap arus ini. Apakah arusnya tetap atau arusnya berubah? Berubah bertambah atau berubah berkurang? Coba diperhatikan ya. Nah, Bapak akan naikkan arus hambatannya. Silakan dinaikkan, diamati, perhatikan ketika hambatannya bertambah bagaimana kondisi arusnya. Nah, seperti itu. Sekarang ketika arusnya diturunkan, ketika hambatannya diturunkan, bagaimana arusnya? Ya, sudah punya kesimpulan ya? Apa kesimpulannya? Ternyata ketika hambatannya berkurang, maka arusnya bertambah. Dan sebaliknya, ketika hambatannya bertambah, maka arusnya berkurang. Jadi dengan demikian kita punya kesimpulan bahwa arus dan hambatan berbanding terbalik. Jadi arus dan hambatan berbanding terbalik. I itu adalah artinya arus. Kemudian berbanding terbalik dengan hambatan atau M. Oke, sampai sini paham ya? Jadi hambatan berbanding terbalik dengan arus. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau beda potensial atau tegangan yang diubah-ubah? Ini. Perhatikan arus ketika tegangannya diubah-ubah. Apa akan naikkan tegangannya? Perhatikan arusnya. Oke, gimana kesimpulannya? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Ketika tegangannya bertambah, maka arusnya bertambah. Ketika tegangannya berkurang, maka arusnya juga berkurang. Coba diamati lagi ya. Ini Bapak tambah nih tegangannya. Perhatikan, ketika tegangannya bertambah, apa yang terjadi? Maka arusnya bertambah. Sekarang tegangannya kita kurangi. Perhatikan arusnya. Ternyata arusnya berkurang. Nah, dari hasil pengamatan ternyata arus dan tegangan berbanding lurus ya. Jadi ketika tegangannya bertambah, maka arusnya bertambah. Ketika tegangannya berkurang, maka arusnya berkurang. Jadi berbanding lurus. Oke, jadi tulisnya begini. Arus berbanding lurus dengan tegangan. Seperti ini. Kalau yang pertama tadi arus berbanding
terbalik dengan hambatan. Nah, kalau kedua persamaan ini kita gabung, maka jadilah hukum yaitu bunyinya arus sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Paham ya sampai sini? Ini dikenal dengan hukum Oke ya, begitu saja dulu untuk praktikum yang pertama mengenai pembuktian hukum dan kita sudah membuktikannya bahwa ternyata bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan arus berbanding terbalik dengan hambatan. Demikianlah yang bisa Bapak berikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami materi-materi yang telah Bapak berikan tempo hari. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.